Halo teman-teman semua, dimanapun kalian berada, semoga kalian semua sehat selalu dan bahagia. Kembali lagi bersama aku di Catatan Yuni. Jika kalian suka dengan channelku, mohon dukung aku dengan cara like, subscribe, dan berikan komentar kalian. Langsung saja aku akan bercerita tentang sebuah kisah. Dan selamat mendengarkan. Aku masih ingat dengan jelas malam itu, saat aku duduk di ruang tamu, menunggu suamiku pulang. Bayu, suamiku, sudah beberapa bulan ini sering pulang larut malam. Alasannya selalu sama, pekerjaan kantor yang menumpuk. Namun perasaanku mengatakan ada yang salah. Ketika pintu depan terbuka, aku melihatnya masuk dengan wajah lelah. Aku menahan nafas, mencoba bersikap biasa. "Kamu pulang terlambat lagi," kataku mencoba terdengar santai. Bayu hanya mengangguk sambil meletakkan tas kerjanya. "Iya, tadi rapatnya panjang." Aku menatapnya sejenak, merasa ada sesuatu yang ingin aku tanyakan tapi tak sanggup. Namun kali ini aku tak bisa menahan diri. "Bayu, apa ada yang ingin kamu ceritakan padaku?" Suaraku bergetar. Aku berusaha kuat, tapi air mata sudah di ujung mata. Dia terdiam, lalu mengalihkan pandangannya dariku. "Maksud kamu apa?" "Aku tahu ada yang berubah di antara kita. Kamu jarang ada di rumah, kamu jadi lebih dingin." Aku terdiam sejenak, menunggu responnya. "Apa ada orang lain?" Bayu tersentak, terlihat kaget. Namun, tatapan itu tak berlangsung lama. Dia duduk di hadapanku dan menghela nafas panjang. "Kamu terlalu berpikir macam-macam. Aku cuma sibuk, kerjaan kantor memang lagi gila-gilaan." Aku menggeleng pelan, tidak puas dengan jawabannya. "Aku tidak bodoh, Bayu. Aku istrimu. Aku tahu kapan kamu menyembunyikan sesuatu. Tolong, jujurlah padaku." Dia menatapku dalam-dalam, dan aku bisa melihat konflik dalam matanya. Aku menunggu, hatiku berdebar kencang. Lalu dia berbicara pelan, hampir seperti bisikan. "Maafkan aku." Kata-kata itu menusukku lebih dalam dari yang aku bayangkan. Aku menatapnya dengan mata terbuka lebar, tak percaya. "Jadi, benar?" Bayu mengangguk perlahan tanpa berkata apa-apa, air mataku tak bisa lagi kutahan. Aku bangkit berdiri, berjalan menjauh darinya. "Siapa dia?" "Namanya Rina," jawabnya pelan. "Dia rekan kerja di kantor." Aku memejamkan mata, berusaha menenangkan diri. "Sejak kapan, Bayu?" "Beberapa bulan," jawabnya. Tapi aku tidak tahu bagaimana ini terjadi. Aku hanya merasa kesepian. Di rumah, kita seperti dua orang asing. Kamu selalu sibuk dengan anak-anak, dan aku merasa tidak dianggap. Aku berbalik menatapnya dengan marah. "Jadi, itu alasanmu? Karena kamu merasa tidak dianggap? Kamu memilih mengkhianatiku. Apa kamu pernah berpikir bagaimana aku berjuang setiap hari untuk rumah ini, untuk anak-anak kita? Bagaimana aku juga merasa lelah, tapi tetap mencoba menyenangkanmu?" Bayu tertunduk, tak bisa menatapku. "Aku tahu aku salah, aku tidak tahu bagaimana caranya memperbaiki ini." Aku tertawa kecil namun tawaku pahit. "Kamu tidak tahu bagaimana memperbaikinya setelah menghancurkan segalanya. Kamu pikir ini semudah itu, Bayu? Aku percaya padamu, aku mencintaimu, dan ini yang kamu balas." Dia mencoba mendekat, namun aku menjauh. "Jangan sentuh aku." "Maafkan aku," katanya lirih. "Aku sudah mengakhiri semuanya dengan Rina. Itu tidak berarti apa-apa. Aku ingin memperbaiki semuanya." Aku menggeleng tak percaya. "Tidak berarti apa-apa. Kamu menghancurkan kepercayaan yang kita bangun selama bertahun-tahun, Bayu. Bagaimana kamu bisa bilang itu tidak berarti apa-apa?" Bayu terdiam, sementara aku berjalan ke kamar, meninggalkannya sendirian di ruang tamu. Malam itu, aku menangis sendirian, bertanya-tanya bagaimana hidupku bisa berubah secepat ini.
Aku tak pernah membayangkan bahwa suami yang aku cintai tega mengkhianatiku. Esok paginya, kami duduk berdua di meja makan. Suasananya dingin. Aku mencoba menatap pikiranku. Aku tidak tahu apakah aku bisa memaafkanmu, Bayu. Kataku tanpa memandangnya. Aku butuh waktu. Bayu mengangguk pelan. Aku akan menunggu. Aku akan melakukan apapun yang kamu butuhkan. Aku ingin memperbaiki semua ini. Aku mendesah panjang. Kamu pikir hanya dengan menunggu semuanya akan kembali seperti semula? Tidak semudah itu. Kepercayaan itu rusak dan butuh waktu lama untuk menyembuhkannya. Ya, aku tahu. Suaranya terdengar serak. Tapi aku bersedia berjuang untuk kita. Aku akan mengembalikan kepercayaanmu, meskipun itu berarti aku harus mulai dari nol. Aku menatapnya. Di matanya ada penyesalan yang mendalam. Namun juga ada ketakutan, takut kehilangan kami, takut tak bisa kembali. Tapi aku tahu perjalanan ini tidak mudah. Kalau begitu, kita mulai dari sini. Tapi jangan berharap ini akan mudah, Bayu. Luka ini terlalu dalam. Kataku akhirnya memberinya kesempatan. Namun di hatiku, aku masih ragu apakah kami bisa kembali seperti dulu. Hari-hari setelah pengakuan itu terasa seperti mimpi buruk yang tak kunjung berakhir. Setiap kali aku melihat Bayu, ada perasaan sakit yang kembali menyeruak di dadaku. Aku tahu dia berusaha keras untuk memperbaiki semuanya, tapi aku masih belum bisa melepaskan rasa curiga dan kecewa. Suatu malam, ketika kami sudah berada di tempat tidur, suasana masih canggung. Aku memunggunginya, dan meski dia berusaha untuk bicara, aku tak bisa memaksa diriku untuk membuka percakapan. Namun, kali ini Bayu tak menyerah begitu saja. Aku tahu telah membuatmu sangat terluka. Dia mulai bicara dengan suara yang lirih tapi jelas. Tapi, aku mohon, Din, kita tidak bisa terus begini. Kita perlu bicara. Kita tidak bisa membiarkan hal ini menghancurkan segalanya. Aku memejamkan mata, menahan tangis yang sudah mendesak keluar. Aku tak ingin terlihat lemah di depannya. Aku telah terlalu banyak terluka. Bagaimana caranya bicara setelah apa yang kamu lakukan? Jawabku dingin, masih memunggunginya. Apa yang bisa kamu katakan yang akan memperbaiki semuanya? Bayu mendesah berat. Aku tidak punya jawaban yang sempurna. Aku hanya ingin kita mencoba. Aku rela melakukan apa saja, Din. Konseling pernikahan, apapun yang bisa membantu kita. Aku terdiam. Konseling? Aku tak pernah membayangkan hubungan kami akan sampai pada titik ini, di mana kami harus meminta bantuan orang lain untuk menyelesaikan masalah kami. Apa gunanya? Aku akhirnya membalikkan badan untuk menatapnya. Apakah ada jaminan bahwa aku akan bisa memaafkanmu? Atau bahwa kamu tidak akan melakukannya lagi? Dia menatapku dengan tatapan yang penuh penyesalan. Tidak ada jaminan, Din. Tapi aku ingin memperjuangkan ini, memperjuangkan kita. Aku tahu aku salah besar, tapi aku tidak ingin menyerah pada kita. Air mata yang selama ini kutahan akhirnya jatuh juga. Aku sudah memberimu segalanya, Bayu. Aku mencintaimu dengan seluruh hatiku, dan kamu malah pergi ke orang lain. Aku tahu, katanya dengan suara yang serak. Dan aku menyesal, lebih dari yang bisa aku katakan. Aku mengakhiri semuanya dengan Rina, dan aku benar-benar ingin kembali seperti dulu. Aku bersedia melakukan apa saja untuk itu. Suara tangisku semakin pecah. Kembali seperti dulu. Bagaimana mungkin, Bayu? Kepercayaan itu rusak. Kamu mengkhianatiku, dan setiap kali aku melihatmu, aku ingat itu. Dia terdiam, terlihat sangat menyesal. Aku tahu, Din, aku tahu ini berat, dan aku tidak layak dimaafkan. Tapi aku berjanji, aku tidak akan menyerah. Aku akan tetap di sini menunggu sampai kamu siap, sampai kamu bisa percaya lagi padaku. Aku terisak lebih keras, rasa sakit itu terasa begitu dalam. Kamu tidak mengerti betapa hancurnya aku. Aku ingin memaafkanmu. Aku benar-benar ingin, tapi aku tidak tahu bagaimana caranya. Bayu mendekatkan tubuhnya, berusaha menggapai tanganku. Aku tidak menolaknya, tapi tidak juga menyambutnya.
Kita mulai dari awal, Din. Perlahan-lahan. Aku akan menunjukkan padamu bahwa aku bersungguh-sungguh. Kamu tidak perlu percaya padaku sekarang, tapi aku tidak akan berhenti mencoba. Aku hanya bisa menangis dalam pelukannya. Meski rasa sakit itu belum hilang, ada bagian dari hatiku yang ingin percaya bahwa kami masih punya harapan. Esok paginya, Bayu mulai inisiatif untuk mencari konselor pernikahan. Kami berdua sepakat bahwa jika hubungan ini ingin diperbaiki, kami membutuhkan bantuan dari pihak ketiga. Pertemuan pertama dengan konselor membuatku sadar bahwa meskipun Bayu telah salah besar, masalah kami tidak hanya berasal dari perselingkuhan itu saja. Di sesi konseling, Bayu berkata, "Aku merasa tidak dilihat lagi sebagai suami, tapi hanya sebagai ayah atau orang yang bekerja. Aku merasa tidak dihargai di rumah." Kata-katanya menyakitkan, tapi aku mengerti. Aku terlalu fokus pada anak-anak, pada rumah, tapi aku melakukannya karena aku pikir itulah caraku menjaga keluarga kita. Aku tidak pernah bermaksud mengabaikanmu. Kita berdua salah. Lanjut konselor. Tidak ada yang bisa membenarkan perselingkuhan, tetapi masalah yang lebih dalam adalah komunikasi dan koneksi antara kalian yang mulai pudar. Sekarang tugas kalian adalah membangun ulang hubungan itu pelan-pelan. Kami mulai berlatih komunikasi lagi, hal yang dulu terasa mudah, tapi sekarang begitu rumit. Setiap percakapan terasa seperti berjalan di atas kulit telur, penuh kehati-hatian. Namun seiring waktu ada kemajuan meskipun perlahan. Suatu malam setelah sesi konseling yang panjang, Bayu tiba-tiba berkata, "Aku mencintaimu, Dini. Aku tahu kamu mungkin tidak percaya itu sekarang, tapi aku tidak akan pernah menyerah pada kita." Aku menatapnya, mataku masih menyimpan keraguan, tapi ada sesuatu dalam suaranya yang terdengar tulus. "Aku ingin percaya padamu lagi, Bayu. Aku ingin mencoba, tapi aku masih takut." Dia mengangguk pelan. "Aku tahu, aku bersedia menunggu. Kita tidak perlu buru-buru. Aku di sini." Malam itu, aku tidur di pelukannya. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ada sedikit ketenangan dalam hatiku. Meskipun luka itu belum sepenuhnya sembuh, tapi mungkin dengan waktu dan usaha kami bisa memperbaiki semuanya.